Halo guys, kali ini saya akan masak ikan balado. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak ikan dan juga tahu balado. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan antara lain, ini ada ikan yang saya sudah bersihkan, saya sudah marinasi terlebih dahulu ya. Dan seterusnya saya akan masak tahu yang sebelumnya juga saya sudah marinasi. Nah, untuk sambalnya seperti biasa ya, terdiri dari cabai merah besar, kemudian tomat merah, dan juga bawang merah yang sudah dihaluskan ya. Tapi tidak terlalu halus, masih kelihatan teksturnya. Oke, minyak saya sudah panaskan di kuali dan kita tunggu sebentar ya, sehingga minyak cukup panas dan saya mulai menggoreng ya. Kali ini saya cukup panas ya, dan saya sudah jeda videonya ya. Nah guys, ikan ini sebelumnya saya sudah marinasi ya, kira-kira 30 menit dengan garam, sedikit perasan jeruk nipis, dan juga kunyit halus ya yang sudah dihaluskan, dilumuri. Kemudian kita diamkan kira-kira 30 menit. Dan seterusnya baru kita goreng seperti ini ya. Untuk apa kegunaan tersebut? Supaya bumbu-bumbu yang kita masukkan seperti perasan jeruk nipis, kunyit, dan juga garam itu meresap ke ikan yang akan kita masak. Seperti itu juga ya kalau kita masak ayam ya, ayam balado. Oke, sekarang saya goreng ikan. Nah, seperti biasa juga ya, kalau yang bagian bawah sudah cukup matang, kita terbalikkan ya, sehingga semua bahan-bahan yang kita masak itu ya, semua cukup matang ya, dan separuh matang seperti itu ya. Dan biasanya juga ya, ikan seperti ini biasanya tidak proses masaknya tidak ribet ya, memang sebentar proses masaknya seperti ini. Dan saya sendiri ya, kalau masak ikan ini biasanya memang suka yang lebih garing seperti itu ya, bukan masak kulitnya saja ya. Saya suka yang lebih garing, apalagi kalau ikan yang biasanya banyak tulangnya, saya memang suka yang lebih garing ya, supaya kriuk-kriuk begitu ya, tulang-tulangnya itu boleh hancur, begitulah ya kira-kira. Nah, bagi Anda yang mungkin tidak suka ataupun ada pantangan ya dengan ikan laut seperti yang saya masak sekarang ya, boleh saja ya kita masak dengan ikan kolam ataupun ikan sungai ya, ikut selera masing-masing, terserah ya. Dan itu tidak mungkin kalau dari segi rasa mungkin berbeda ya kalau kita masak, tapi kalau cara masaknya adalah sama ya, seperti yang tadinya ikan saya marinasi terlebih dahulu ya. Boleh juga ya ikan tuh dimarinasi juga seperti itu ya, cuman jenis ikannya saja yang berbeda, ikut selera masing-masing. Kalau mungkin Anda suka ikan lele ataupun ikan kolam ya, mungkin itu juga boleh juga ya. Boleh juga kalau kita campur dengan bahan-bahan lain seperti selain tahu ya, tempe juga boleh, boleh juga dengan terong ya. Semua adalah ikut selera masing-masing. Dan kalau saya sendiri ya, kalau masak itu tidak ribet, jadi ikut selera masing-masing. Kalau Anda tidak suka dengan ini, boleh dikasih dengan ini. Tidak suka ini, boleh dicampur dengan bahan lain seperti itu ya. Karena itu adalah semua tergantung dari kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak suka, boleh kita skip dan boleh kita ganti ya dengan bahan-bahan lain seperti itu ya. Saya adalah orangnya sederhana, simple. Oke, sekarang saya sudah masukkan tahu ya, saya goreng tahu. Dan seperti biasa juga ya, yang di video-video saya sebelumnya, saya kalau goreng tahu ini memang tidak suka terlalu garing. Sebaliknya ya dengan ikan tadi ya, kalau ikan saya suka yang lebih garing, tapi kalau tahu saya tidak suka terlalu garing. Cukup sudah berkulit seperti itu ya, yang bagian kulitnya itu sudah berwarna kuning, bintik-bintik putih begitu ya, saya sudah angkat
dan biasanya seperti itu. Nggak tahu juga ya, kalau terlalu garing tuh rasanya memang agak beda. Seperti itulah kira-kira ya, ikut selera masing-masing juga. Mungkin ada yang suka yang lebih garing, terserah ya. Nah, seperti biasa juga ya, kalau yang bagian bawah sudah pun cukup matang, kita terbalikkan sehingga semua bagian cukup matang. Dan sepertinya ya, sedikit lagi menunggu waktu ya. Ini sudah kelihatan warnanya sudah kayak kuning-kuningan, sudah pun berubah. Dan ini juga teksturnya lumayan cantik ya. Alhamdulillah ya, kalau saya masak seperti masak tahu ini ya, tidak ada yang lekat di penggorengan, di kuali seperti itu ya. Ada juga ya teman-teman yang masak itu lekat di kuali. Nah, apa tipsnya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Kalau saya sendiri tidak punya tips khusus ya, tapi saya menggunakan minyak secukupnya saja ya, sampai terendam. Kemudian kualinya memang harus bersih ya, tidak ada yang lekat-lekat bekas masak seperti itu ya. Dan itu boleh dijamin ya, kalau kita masak tidak akan lekat ataupun susah diangkat ya tahunya seperti itu ya. Yang saya masak sekarang kelihatannya memang cantik-cantik ya yang saya masak, alhamdulillah. Oke, sudah cukup matang dan sekarang saya akan angkat tahu dan seterusnya ya, saya akan masak sambalnya. Nah, tadi minyaknya cukup banyak ya, jadi minyaknya saya sudah asingkan ya. Itu boleh dimasak lagi ya, saya simpan dulu di tempat lain. Kemudian saya gunakan minyak untuk masak ini secukupnya saja ya, tidak terlalu banyak. Oke, saya sudah masukkan cabai yang saya sudah haluskan tadi ya. Dalam cabai itu ada tomat merah dan juga bawang merah. Kira-kira tomatnya 2 biji ya yang ukuran sedang, dan bawangnya kira-kira 4 biji yang ukuran sedang seperti itu ya. Kalau Anda ingin ataupun suka bawang putih boleh juga ya, bawang putih kita masukkan. Ataupun juga kita iris-iriskan bawang putih juga boleh, ataupun daun bawang juga boleh ya. Sebagai selain dari variasi lebih kelihatan lebih cantik, dan juga aromanya juga daun bawang itu aromanya memang sangat-sangat menggoda. Oke, saya masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Nah, sekali lagi terserah ya, bagi Anda yang suka micin boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Oke, seterusnya kita orak-arik sebentar ya. Kita tunggu sehingga cabenya cukup masak ya, cukup matang. Kemudian saya masukkan semua bahan-bahan yang sudah digoreng sebentar tadi. Kita orak-arik sebentar ya, sehingga semua bahan sudah pun menyatu ya, sudah pun tercampur dengan cabai semua ya, seperti yang saya lakukan sekarang. Kemudian kita boleh matikan api kompor dan artinya sudah cukup matang. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.